Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah, pemirsa, kita dipertemukan kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Yang pada kesempatan siang hari ini, pemirsa, kita bersiaran langsung dari Masjid An-Nur di Komplek Perumahan Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK Republik Indonesia, tepatnya di Jalan Gandul Cinere, Depok, Jawa Barat. Sebelum kita mulai Damai Indonesiaku pada siang hari ini, pemirsa, kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa yang terjadi musibah, kita turut mengucapkan duka cita yang mendalam. Apa yang terjadi kecelakaan di Ciater, Subang, Jawa Barat, yang mana menimpa 11 orang meninggal dunia dari adik-adik SMK Lingga Kencana, Depok, Jawa Barat. Untuk itulah pemirsa, tema yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini berkaitan dengan ujian dan musibah, tanda Allah sayang kepada hambanya. Nah, alhamdulillah guru-guru kita telah hadir di tengah kita yang akan memberikan tausiah kepada kita bagaimana ketika umatnya, ketika kita semua ditimpa musibah dan ujian. Ustadz Azhari Nasution dan juga Ustadz Solmed yang insya Allah akan memberi tausiah kepada kita semuanya. Ustadz Azhari Nasution akan memberikan tausiah berkaitan dengan ujian dan musibah merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil walhamdulillahirabbil alamin. Ustadz Solmed, mudah-mudahan waffaqahullah bihusni taufiqih. Bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, pemirsa Damai Indonesiaku TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar satu hal, berbicara tentang ujian dan musibah, tanda kasih sayang Allah. Sebuah tema yang mesti menjadi ibrah ruhiyah, pendidikan rohani untuk diri kita, insya Allah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, Bu, masih hidup ini?
Saya pengen tanya sama ibu-ibu. Bu, menurut ibu mana yang lebih mencekam, mana yang lebih bersifat mengerikan, musibah atau bala? Musibah atau bala? Sudah kenceng salah lagi. Bapak-bapak saya tanya juga nggak nih? Udah tahu jawabannya, udah saya salahin nih. Apa beda musibah dengan bala? Oke, kita dudukkan dulu. Karena Al-Quran mengungkap ujian dengan beberapa diksi. Yang pertama, Al-Quran menjelaskan perihal ujian kadang-kadang dengan diksi musibah. Apa itu musibah? Para pakar bahasa mengatakan musibah itu maknanya adalah ar-ramyah, lemparan. Musibah tidak akan terjadi kecuali karena kesalahan pelakunya sendiri. Al-Quran mengatakan wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aydikum. Semua musibah yang terjadi menimpa dirimu karena faktor kesalahan tanganmu, kesalahan dirimu. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Bencana terjadi, lalu kemudian hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Boleh jadi itu terjadi bima kasabat aydin nas karena faktor human error, manusianya yang salah. Itu musibah. Kalau bala itu sesuatu yang niscaya, bukan human error, bukan kesalahan manusia. Dia hukum alam yang mesti terjadi dan Allah menurunkan bala bukan karena faktor kesalahan manusianya. Bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya kata-kata bala di kita itu sudah kadung diterjemahkan gak enak. Tolak bala, bala bencana. Bagaimana mungkin kita pengen nolak bala padahal bala itu min sunanil ilahiyah, sesuatu yang mesti terjadi. Satu, bala itu sunnah ilahiyah, hukum alam yang mesti terjadi. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tuhan menciptakan kehidupan dan kematian untuk memberi bala kepadamu. Itu kata Al-Quran tuh. Bagaimana mungkin mau hidup tapi nggak punya bala dan nggak ada bala? Nggak mungkin. Ketika kita hidup pasti ada bala. Cuman kan masalahnya kayaknya kalau dibilang mudah-mudahan dapat bala tuh kayaknya angker bener tuh. Padahal dia sesuatu yang mesti dalam hidup. Bala min sunanil ilahiyah. Yang kedua, Bu, Pak, Assalamualaikum. Tamhisul qalbi. Bala diturunkan Allah untuk ngedandan kita punya hati. Hati kita ini kalau nggak ada bala keras. Allah kirim bala supaya ada reminder, jadi warning, connect lagi ke Allah, ingat lagi sama Allah. Tamhisul qalbi. Bu, ibu kalau sholat lebih khusyuk waktu banyak uang apalagi nggak punya uang? Hah? Bu, ibu kalau dengerin ceramah khusyuan lagi banyak duit apalagi nggak punya duit? Kelihatan hari ini khusyuk karena wajahnya nggak ada duit kayaknya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Ketika enak saja hati kita keras. Begitu dikasih ujian sama Allah, dikasih bala, doanya panjang. Betul? Salatnya khusyuk. Benar? Baca Qur'annya rajin. Betul? Jadi bala itu tamhisul qalbi, ngedandan kita punya hati. Itulah yang dikatakan Al-Quran, waliyumahhisa ma fi qulubikum. Allah memberi bala untuk tamhisul qalbi, mendandan kamu punya hati. 2. Sekarang 3. Apa fungsi Allah menurunkan bala, ujian? 3. Bala diturunkan Allah agar kita tahsilu syukri wa daf'ul kufri. Jadi orang yang bersyukur dan bukan jadi orang yang kufur nikmat. Ada seorang nabi namanya Sulaiman alaihi salam, punya kekayaan yang luar biasa, kontrakannya banyak,
pegawainya banyak, stafnya banyak. Nabi Sulaiman. Dengan kekayaan yang dimiliki Nabi Sulaiman, apa testimoni Nabi Sulaiman direkam oleh Quran? Coba perhatiin. Kata Nabi Sulaiman, liyabluwani ashkuru am akfur. Tuhan lagi ngirim bala sama saya. Saya banyak uang, karyawan banyak, ajudan banyak, staf banyak, deposito banyak, gaji kagak kehitung. Liyabluwani ashkuru am akfur. Tuhan lagi ngasih bala sama saya. Dengan yang saya punya ini, kira-kira saya makin syukur atau kufur? Coba lihat. Assalamualaikum. Kata Nabi Sulaiman, kekayaannya adalah bala. Berarti bala bukan hanya sesuatu yang tidak enak. Sesuatu yang enak juga bala. Gak punya uang, bala. Banyak uang, bala. Gak punya rumah, bala. Banyak rumah, gak punya kendaraan, banyak kendaraan. Gak punya anak, banyak anak. Belum punya bini, banyak bini. Masya Allah. Kayaknya satu semua bininya nih, gak ada yang jawab soalnya. Bala itu kadang-kadang sesuatu yang mengenakkan, kadang-kadang sesuatu yang, jadi jangan kira ada yang wafat, kecelakaan. Masya Allah, dikasih bala dia sama Allah. Kita juga sedang dikasih bala ini. Bisa nafas bala, empet-empetan nafas bala juga. Sakit bala, sehat bala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tuhan memberikan bala dalam hidup dan kematian. Faham? Bu, catat 4. Apa tujuan bala Allah kirimkan? Bala dikirimkan Allah untuk raf'ud darajat. Menaikkan kita punya level keimanan. Menaikkan kita punya derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi SAW, inna idhamal jaza' ma'a izamil bala. Bala itu berbanding lurus. Hadiah itu, balasan Allah itu berbanding lurus dengan ujian yang Allah berikan. Semakin besar balasannya, makin besar ujiannya. Kita makin jadi orang hebat, makin banyak balanya. Kalau kita mau hebat di sisi Allah, makin gede juga ujiannya dari Allah. Seorang bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, siapa manusia yang paling banyak balanya? Assalamualaikum. Sahabat nanya nih, siapa sih yang paling banyak kena bala? Nabi bilang, an-nabiyun, para nabi. Al-amthal, thumma fal-amthal. Dan mereka yang seperti para nabi, di bawah nabi, dan seterusnya. Jadi makin soleh orang, makin banyak balanya. Ini supaya kita punya cara memahami konsep bala tidak seperti yang kita pikirkan selama ini. Bala. Loh, bala itu pasti terjadi dan bukan karena kesalahan kita. Allah memberikan suka-suka hati Allah. Algoritma bala ada di sisi Allah. Terserah Allah dan Allah berikan supaya kita ini jadi orang syukur, membersihkan hati kita, raf'ud darajat, mengangkatkan keimanan kita dan seterusnya dan seterusnya. Saudara yang dimuliakan Allah, terakhir yang kelima, bala diberikan Allah untuk apa? Thubutul mujahadah wa akhlaqis sabr, supaya kita ini disuruh berusaha sama Allah dan punya akhlak sabar. Walanabluwannakum hatta na'lama minal mujahidina minkum wassabirin. Kami memberi bala kepadamu supaya kami tahu siapa di antara kamu yang betul-betul sabar, mujahadah, berusaha dan seterusnya dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah memberikan bala kepada kita yang kita bisa sanggup melewatinya. Bala yang membuat kita makin dekat sama Allah dan makin naik derajat kita. Insya Allah. Segitu dah, ntar kita lanjutin lagi. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Azhari Nasution yang telah memberikan ibrah ataupun hikmah pelajaran untuk kita semuanya. Ketahuilah kita semua mendapatkan ujian atau bala. Tapi ketahuilah ketika kita mendapatkan dan yakinlah ketika kita mendapatkan bala atau ujian, insya Allah akan meningkatkan kualitas diri kita, meningkatkan keimanan kita. Nah, di segmen berikut pemirsa, Ustadz Solmed akan berbicara bagaimana sebuah musibah dan juga ujian adalah bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Sambil kita juga terus akan memantau bagaimana perkembangan lapangan, teman-teman yang ada di lapangan, di reporter di lapangan untuk memantau langsung bagaimana perkembangan kecelakaan yang terjadi di Ciater, Subang, Jawa Barat. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku. Kalau di segmen 1 tadi kita mendengarkan tausiah dari Ustadz Azhari Nasution, betapa ujian dan musibah merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Nah, di segmen ini pemirsa, Ustadz Solmed akan mengajak kita merenungi, berkontemplasi bagaimana sebuah musibah dan ujian merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Selamat mengikuti. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Yang kita hormati, kita muliakan para ustadz, para guru di Masjid An-Nur, teristimewa sahabat saya, guru kita Ustadz Azhari Nasution, begitu juga Ustadz Sofyan, dan kita semua yang hadir di sini di masjid maupun pemirsa Damai Indonesiaku di mana saja. Semoga senantiasa diberkahi, dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Satu kalimat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pengingat, sebagai nasihat bahwa kita tidak ada dengan sendirinya. Kita tidak ada muncul begitu saja. Tapi kita ada di dunia ini, ada yang menciptakan, ada yang memiliki. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika sang pemilik mengambil apa yang dimilikinya, itu adalah haknya. Ketika sang pemilik meminta apa yang dimilikinya, itu adalah urusannya. Tidak ada yang berhak ikut campur, mencampuri apa yang menjadi haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita dicipta dan kita akan kembali kepada sang pencipta. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan? Kapan saja bisa. Mau cepat, mau lambat, terserah dia. Mau bagaimana caranya, urusan dia. Urusan kita adalah berusaha, memperbaiki diri, berusaha, muhasabah diri. Yang kita tidak pernah tahu kapan ajal, kematian datang menjemput kita. Bisa jadi 2 menit yang begitu berharga. Saat kita sedang sholat di Masjid An-Nur, tiba-tiba di 2 menit itu keadaan kita sedang ruku.
Dan di waktu ruku itu kemudian maut datang menjemput. Tiba-tiba di waktu 3 menit yang kita gunakan untuk membaca Al-Quran, ternyata di menit ke-3,5 belum ditutup itu ayat, maut datang menjemput. Itulah ketika kita melihat, memaknai musibah, peristiwa apapun yang terjadi di hadapan kita, itu adalah tanda bukti sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena qada qadar, peristiwa atas apa yang terjadi menurut kita baik, peristiwa apa yang terjadi menurut kita tidak baik, itu di sisi Allah baik semua. Cara pandang kita saja yang kadang-kadang tidak baik. Tapi buat Allah itu kebaikan. Bagaimana Pak Ustadz? Kebaikan apa yang saya dapat? Anak saya meninggal, masih bayi Pak Ustadz. Orang tua mana yang tahan dan kuat merasakan ujian yang begitu berat, bala yang begitu besar? Saat itu kita merasa kalau anak ini hidup pasti kebahagiaan yang kita dapatkan. Tapi bisa jadi dalam pandangan Allah, wafatnya anak kita di waktu kecil itu justru menyelamatkan kita. Siapa yang tahu tiba-tiba begitu anak itu bersama dengan kita lalai dalam mendidik, kita lalai dalam mengajarkan, kita lupa memperkenalkan agama, kita lupa dalam memperkenalkan dia kepada Islam, kita lupa memperkenalkan dia pada kebaikan. Sakit sedihmu di dunia atas wafat anak tercintamu bisa jadi akan menyelamatkanmu dari sakit, pedih, sedih, dan derita kelak di akhirat. Bahkan ada anak yang kecil, masih bayi katakan, kalau dia wafat sedih ibu bapaknya, pasti tuh. Tapi ternyata di sisi lain itu adalah tiket ibu bapaknya masuk ke dalam surga. Tapi nggak boleh juga kita doa, ya Allah mudah-mudahan saya kalau punya anak cepetin matinya. Nggak boleh. Allah punya cara bakal masukin kita dari surga, masuk surga lewat jalan mana? Allah punya cara. Ada orang sedekahnya sedikit, ada orang sholat sunnahnya jarang, tahu-tahu bisa masuk surga. Dari mana? Dari musibah, di mana dia sering dicaci maki, dihina, difitnah oleh temannya, oleh tetangganya, oleh saudaranya, oleh rekannya. Kok dia bisa masuk surga? Sholatnya paling fardu doang, sunnah hampir kagak pernah kelihatan, sedekah juga anggarannya cuman goceng di An-Nur. Kok bisa dia masuk surga? Ternyata dia punya jalan sendiri yang Allah kasih. Tiap hari dia dihina, dicaci, dimaki, dia dapetin tuh musibah. Atas musibah itu dia sabar, dia tabah. Di akhirat itu pahala orang yang caci maki dikasih buat dia. Allah tahu cara mana yang paling tepat, yang paling pas untuk menyelamatkan kita. Saya kasih contoh diri saya aja. 2021 tanggal 11 Juli ibu saya meninggal. 2021 16 Juli nyusul bapak saya meninggal. Saya anak tunggal satu-satunya di tengah kondisi Covid yang orang sulit buat ditemui dan tidak mau menemui. Kebayang Pak Bu rasa sakit itu.
Mau marah ke siapa? Ke Allah. Nah, Allah pantas menguji hambanya. Hamba yang tidak boleh menguji Tuhannya. Kalau engkau sayang kepadaku, kasih dong aku duit yang banyak. Kalau enggak, berarti kau tidak sayang. Nah, itu namanya menguji Tuhan. Tidak boleh. Kalau kau sayang kepadaku, kenapa anakku wafat? Kenapa ayahku meninggal? Kenapa ibuku meninggal? Aku belum besar. Aku pengen punya uang. Kenapa kau wafatkan ayah ibuku? Tandanya kau tidak sayang ya Allah. Kalimat itu tidak boleh keluar. Pedih, sakit, saya rasakan. Tapi saat itu saya mengambil hikmah. Ya Rabb, bisa jadi ini tanda kasih sayangmu di tengah kesibukan saya. Ayah ibu saya sehat. Ayah ibu saya bersama dengan saya. Bahkan saya jarang ketemu di tengah kebersamaannya. Begitu datang COVID, jadwal ceramah tutup semua. Undangan semua tidak bisa ada yang dihadiri karena ada PPKM. Saat itu setiap hari saya bersama dengan ayah dan ibu saya. Dan dia wafat dalam pandangan saya. Dan setiap hari sebelum wafatnya saya bersama dengannya. Di tengah kesedihan saya masih bisa bilang, ya Allah, terima kasih. Di tengah akhir hayatnya saya masih bisa berbakti buat ayah dan ibu saya. Di tengah ujung akhir hayatnya saya masih bisa nyuapin makanan ke mulutnya. Saya masih bisa memenuhi keinginannya, jalan-jalan di tengah kondisi orang semua ada di rumah. Saya bawa naik mobil, saya keliling menikmati Jakarta yang sepi. Hatinya gembira, bahagia. Andai saat saya berada sedang di mana, tahu-tahu dia meninggal dunia. Bisa jadi itu penyesalan saya yang paling besar. Ya Allah, saat saya jauh ibu saya wafat, saat saya jauh ayah saya wafat. Tapi saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala husnuzon saya, ingin menyelamatkan saya. Semoga saya tidak jadi anak durhaka. Dalam pandangan di tengah akhir hayatnya saya masih bisa memberikan bakti kepada ayah dan ibu saya. Sehingga tidak ada yang tidak, kecuali setiap musibah yakinlah itu tanda sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Solmed, Ustadz Soleh Mahmud yang telah memberikan dan mengajak kita bersama-sama untuk bermuhasabah, berkontemplasi. Yakinlah semuanya ada hikmah, semuanya ada ibrah yang bisa kita ambil. Setiap musibah dan ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya adalah hak prerogatif Allah bagaimana mengatur hambanya. Nah pemirsa, di segmen berikut kita akan memantau langsung bagaimana perkembangan terkini yang insya Allah akan dilaporkan oleh rekan-rekan kami di lapangan berkaitan dengan kecelakaan yang terjadi di Subang, Jawa Barat. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Baik, masih di Damai Indonesiaku pemirsa. Sebelum kita lanjutkan tausiah yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh guru-guru kita akan memantau bagaimana kondisi terkini yang terjadi di Mushola Al-Kausar, di mana ini penyolatan jenazah apa yang terjadi kecelakaan di Ciater, Subang, Jawa Barat. Ada rekan Iman Fajri yang akan melaporkan langsung bagaimana kondisi terkini langsung dari Mushola Al-Kausar Depok. Silakan Iman Fajri. Ya, selamat siang Sofyan dan juga pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Saat ini baru saja dilangsungkan sholat jenazah untuk ketiga jenazah korban dari kecelakaan maut dari bis yang mengalami kecelakaan di Subang, Jawa Barat tadi malam. Ya, saat ini jenazah sedang dibawa keluar untuk kemudian dibawa ke TPU Parung Bingung, tidak jauh dari lokasi saya melaporkan saat ini. Yang adalah saat ini adalah jenazah dari Dimas Aditya, salah satu siswa yang mengalami kecelakaan pada malam kemarin, dan di lokasi ini juga terdapat 2 jenazah lainnya. Jadi total ada 3 jenazah yang berada di Mushola Al-Kausar ini yang sedang disolatkan. Sebelumnya ada jenazah dari Mahesa Putra dan juga jenazah dari almarhumah Intan Rahmawati. Dan rencananya pemirsa ini jenazah akan dibawa menggunakan 3 mobil jenazah. Jadi 1 jenazah akan diangkut dengan 1 mobil jenazah yang akan langsung membawa ke TPU Islam Parung Bingung di kawasan Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Ya, bisa dilihat pemirsa bagaimana warga sedang
memasukkan jenazah ke dalam mobil jenazah. Ini adalah jenazah dari almarhum Dimas Aditya. Dan di dalam musola juga masih ada jenazah dari Mahesa Putra dan juga jenazah dari Intan Rahmawati yang sebelumnya telah disolatkan di musola Al-Kausar ini. Adapun tadi ketiga jenazah telah tiba dari RSUD Subang sekitar pukul 12 siang tadi dan langsung disambut oleh tangis haru dari keluarga, kerabat dan juga teman-teman korban yang telah menunggu di kediaman mereka yang ada di kawasan Parung Bingung, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Ini ada jenazah yang lainnya yang sedang dibawa ke dalam mobil jenazah. Dan memang pemirsa tadi di Musola Al-Kausar ini juga sempat hadir Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono yang juga turut menyampaikan belasungkawanya atas peristiwa tragis yang menimpa siswa-siswi dari SMK yang berada di Depok, Jawa Barat. Di sini bisa kita lihat pemirsa, memang untuk ketiga jenazah ini lokasi rumahnya berdekatan, tidak berjauhan. Adapun juga almarhum Dimas dan juga almarhum Intan diketahui merupakan sepupu yang tinggal rumahnya memang bersampingan. Jadi untuk itu mereka disolatkan di tempat yang sama. Begitu juga dengan Mahesa yang rumahnya tidak jauh dari lokasi tempat kami melaporkan saat ini. Adapun juga Mahesa rumahnya berada di samping musola di tempat kami mengabarkan saat ini. Dan tadi untuk jenazah Mahesa memang tiba di musola pertama, kemudian disusul oleh jenazah dari Dimas Aditya dan juga disusul oleh jenazah dari Intan Rahmawati. Ya, bisa dilihat di sini pemirsa bagaimana warga sedang membawa jenazah yang akan kemudian disemayamkan di TPU Parung Bingung, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Ya, warga sedang membawa keranda jenazah ini pemirsa. Ini adalah jenazah dari Dimas Aditya. Dan tadi kita melihat jenazah dari Mahesa Putra juga telah dibawa oleh mobil jenazah. Kita masih menunggu satu mobil jenazah lagi untuk kemudian membawa jenazah dari Dimas Aditya. Kemudian satu mobil jenazah lagi yang akan membawa jenazah dari almarhumah Intan Rahmawati. Tadi kami juga sempat berbincang-bincang dengan kerabat, keluarga dan juga teman-teman korban yang memang mereka sangat terpukul atas kepergian dari jenazah-jenazah ini pemirsa. Di mana diketahui sebelumnya memang para siswa ini melakukan perpisahan atau wisuda di kawasan Bandung, Jawa Barat, dan kemudian mengalami kecelakaan di kawasan Subang ketika dalam perjalanan pulang. Dan tentu ini sangat menjadi informasi yang sangat buruk bagi keluarga yang ditinggalkan. Tentunya kita berharap untuk jenazah ini akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami juga bisa merasakan bagaimana rasa sedih, duka yang mendalam yang dialami oleh para kerabat, keluarga dan juga teman-teman korban dari kecelakaan maut di Subang, Jawa Barat ini. Ya, saat ini jenazah sedang dimasukkan ke dalam mobil ambulans yang akan membawa mereka ke TPU Parung Bingung, Depok, Jawa Barat. Dan rencananya memang ini akan langsung disemayamkan di TPU Parung Bingung, Depok, Jawa Barat, di mana sudah disiapkan hal yang lahat untuk para jenazah dari korban kecelakaan di Subang, Jawa Barat ini pemirsa.
Demikian laporan kami, Sofyan dari Depok, Jawa Barat. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Iman Fajri langsung melaporkan dari Mushola Al-Kautsar Depok, Jawa Barat. Yang mana tadi sudah kita saksikan bersama-sama ada 3 jenazah yang disolatkan. Dari RSUD Subang pukul 12 siang tadi tiba jenazah. Ada 2 tadi yang sudah dilaporkan, ada Intan Rahmawati almarhumah, kemudian juga Dimas Aditya, dan ada beberapa lokasi yang mungkin nanti juga kita akan pantau terus untuk datangnya jenazah atas kecelakaan maut yang terjadi di Subang, Jawa Barat. Nah, kita akan berdiskusi dan berdialog dengan para guru yang sudah bersama-sama kita. Ada Ustadz Azhari dan juga Ustadz Solmed. Ustadz Azhari terlebih dahulu, hikmah daripada apa yang terjadi saudara-saudara kita kecelakaan di Subang, Jawa Barat. Silakan Ustadz. Masya Allah. Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini pelajaran untuk kita semua. Ketika kita bicara kematian, bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa, maka ada 3 hal yang tidak bisa kita akses karena 3 hal ini gaib. Al-awqat, waktu. Tidak ada yang tahu kapan kita mati. Seandainya semua kita tahu bahwa besok kita akan mati, tentu kita akan bersiap-siap. Yang kedua, al-amakin, tempat di mana kita wafat. Tidak ada yang tahu. Yang ketiga, al-asbab, sebab apa yang menghantarkan kita pada kematian. Nggak ada yang tahu juga. Seandainya kita tahu faktor apa, sebab apa, kejadian yang kemudian Allah mendatangkan ajal kepada kita, mestilah kita hanya melakukan yang baik-baik. Kenapa kita terlalu pede melakukan yang tidak baik? Karena kita tidak tahu kapan kita wafat. Seandainya saat kita melakukan sesuatu yang tidak baik dan ajal kita sampai, Masya Allah. Ini pelajaran buat kita agar kita mempersiapkan betul-betul. Ayyukum ahsanu amala, yang paling baik dan terbaik. Dan yang wafat ini Masya Allah adik-adik kita para pelajar. Saya teringat dengan sebuah hadis Nabi SAW. Man ja'ahu al-mautu wa huwa yatlubul ilma. Jika seorang pelajar wafat, maka fabainahu wa bainan nabiyyin darajatun wahidatun fil jannah. Kalau seorang pelajar wafat dalam sebuah riwayat dan dia mengamalkan apa yang dia pelajari, ilmu yang dia pelajari itu dia syiarkan bermanfaat buat orang, dia wafat dalam keadaan menuntut ilmu, maka dia akan bertemu Allah di surga. Jaraknya dengan Nabi hanya 1 derajat saja. Jadi jaraknya dengan kedudukan para nabi hanya sebatas 1 derajat. Saking mulianya orang yang menuntut ilmu. Dan apalagi mereka masih muda, masih anak-anak, masih pelajar. Ada banyak hadis Nabi yang bercerita bagaimana keutamaan yang Allah berikan bagi orang tua yang ditinggal oleh anaknya. Tapi tidak sebaliknya, seorang anak yang ditinggal wafat oleh orang tuanya. Kenapa? Kasih sayang anak ke orang tua berbeda dengan kasih sayang orang tua kepada anak. Sesedih-sedihnya anak ditinggal orang tua, tidak terbayang bagaimana sedihnya orang tua ditinggalkan anak. Betul Bu? Maka kata Nabi SAW dalam sebuah riwayat, aqabattum walada abdi. Hei para malaikat, apakah kalian merenggut nyawa anak hamba-hambaku? Naam, betul ya Allah, ajal mereka sudah sampai. Fama qala abdi, apa yang dikomentari oleh orang tuanya? Apa omongan orang tuanya ketika anaknya wafat? Apakah mereka mengkutuk qada dan qadarku? Apakah mereka meratapi kematian anaknya? Para malaikat menjawab, tidak ya Allah. Orang tuanya alih-alih mengutuk takdir, alih-alih mengutuk qada dan qadar, mereka memujimu ya Allah. Mereka mengembalikan semua qada dan qadar kepadamu ya Allah. Kata Allah, kalau itu yang dilakukan oleh orang tua mereka, meskipun anak mereka kucabut nyawanya, maka
Ibnu li abdi baitan fil jannah wa sammuhu baital hamdi. Bangunkan satu unit rumah di surga buat orang tuanya dan berikan rumah yang kamu bangun itu para malaikat namanya Baitul Hamd, rumah pujian. Karena anaknya wafat tapi orang tuanya justru memuji-muji Allah, bukan meratapi dan menyalah-nyalahkan takdir Allah. Mudah-mudahan kita semua diberikan takdir yang membuat kita semakin dekat dengan Allah, dan orang tua yang ditinggalkan oleh 11 korban ya pelajar, 1 orang guru kita dengar di berita. Mudah-mudahan keluarga almarhum almarhumah diberikan kesabaran, amin. Orang tuanya diberikan pahala yang berlipat-lipat, dan anak-anak mereka yang wafat sebagai hadiah besar yang Allah persiapkan di surga nanti insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, tadi Ustaz Salman juga bercerita bagaimana saat-saat ditinggalkan oleh ayah tercinta Ustaz ya. Nah, ini kalau kita melihat latar belakang daripada kecelakaan ini ternyata subhanallah. Jadi mereka ini pergi perpisahan dengan teman-temannya dan juga sekolahnya begitu. Setelah pulang mereka mendapatkan musibah, dan subhanallah ternyata acara perpisahan ini adalah sebuah perpisahan yang selama-lamanya dengan teman-teman dan juga gurunya. Ibu apa yang bisa diambil Ustaz Salman? Fadhal Ustaz. Iya, sebagaimana kita menjalani kehidupan hanya mampu berusaha, berupaya, tapi ada banyak faktor yang bisa jadi sebab dari setiap musibah. Ada yang memang kita tidak bisa menghindar karena itu di luar jangkauan dan kekuasaan serta kemampuan. Tapi ada sesuatu yang bisa kita jadikan pelajaran sebagai bentuk bagian dari pencegahan. Satu contoh misalnya, saudara tahu naik mobil bensinnya udah tiris. Apa tiris? Tipis. Dari Depok. Ini Depok. Gandul. Masuk jalan tol lewat MBZ. Secara logika, ini alamat nih di MBZ bakal berhenti kita, habis bensin. Tetap dipaksa. Jadi itu musibah. Bensin habis, nepi pinggir jalan, waktu habis, acara jadi bubar berantakan, orang yang udah nunggu sebel, marah-marah. Kenapa? Karena tidak ada antisipasi dari satu kejadian yang bisa saja terjadi. Apa susahnya saudara isi bensin aja dulu sebagai bentuk tambahan? Apa susahnya mampir 5-10 menit ke pom bensin daripada kehilangan 5 jam di jalan tol layang? Peristiwa yang bisa melahirkan musibah bisa saja tidak terjadi kalau ada pencegahan. Sebatas kemampuan dan ikhtiar kita. Beda lagi tiba-tiba bensin sudah full, logika aman udah nggak akan terlambat. Tahu-tahu kena batu, bocor tangki bensin, habis juga tuh bececeran. Udah nggak bisa kita lawan tuh. Tahu-tahu ngegeletak aja batu, tembus ke tangki, bocor. Sama-sama bensin habis. Cuman yang satu, kau tidak jadikan introspeksi kurangnya bensin, sehingga kau lalai dan kau tetap melanjutkan sampai bensinmu habis di tol layang, yang itu bakal menyusahkanmu. Yang satu lagi kau sudah berupaya, sudah semaksimal mungkin, tahu-tahu mental batu dari bawah keinjek ban, tembus masuk ke tangki bawah, bocor. Sama-sama urusan bensin. Itu kita nggak bisa cegah. Nah, ada peristiwa-peristiwa yang kalau secara logika, balik lagi takdir urusan Allah ya, diperhatikan remnya,
diperhatikan dirinya mengantuk atau tidak, lelah atau tidak, lemah atau tidak, diperhatikan bagaimana kondisi mesinnya, diperhatikan bagaimana kondisi bannya, udah botak apa enggak. Itu sesuatu yang secara logika musibah itu akan terhindar. Tapi balik lagi, bensin full, ban mulus, bagus, rem cakep, didorong dari kontainer belakang, bung, jatuh juga. Itu lain cerita. Maka setiap peristiwa itu pasti ada hikmah. Baik kepada yang mengalami maupun yang menyaksikan. Maka ada istilah pengalaman adalah guru terbaik. Tidak hanya pengalaman bagi kita, pengalaman dari kita, tapi pengalaman orang lain jadikan guru buat kita. Kenapa itu terjadi? Oh, bisa jadi karena tadi human error, faktor kelalaian. Nah, beda kalau di luar kemampuan, itu urusan Allah sudah. Musibah itu di luar kemampuan kita, itu urusan Allah. Atau kita udah berupaya, tahu-tahu kejadiannya sama-sama di urusan yang sama. Misalnya maaf, sama-sama masuk ke dalam jurang, sama-sama bensin habis. Tapi yang satu bukan karena remblong, tapi didorong oleh mobil lain. Yang satu bukan karena bensinnya nggak ngisi, karena kena batu, tahu-tahu bocor. Atau bannya udah bagus, nancep baut gede. Ya, saya pernah ngalamin tuh, kenapa ban saya bocor, baut gede banget nancep. Perasaan ban baru beli 2 minggu. Mau bilang apa? Tapi di balik itu pun kita harus ambil pelajaran. Bisa jadi musibah yang datang kepada kita setelah kita berikhtiar berusaha, cara Allah menyelamatkan kita dari musibah yang lebih besar. Kita nggak pernah tahu hikmah itu ya. Masya Allah, terima kasih Ustaz Solmed. Itulah mengapa Rasulullah SAW dalam hadisnya mengatakan kita justru tidak boleh mendatangi kematian itu sendiri. Meskipun kita tidak bisa menghindari kematian, karena dimanapun kita bersembunyi, malaikat maut ketika sudah berkehendak, Allah sudah berkehendak, maka Allah akan sudah menggariskan kematian dan juga semua jodoh dan juga rezeki kita. Nah, pemirsa Damai Indonesiaku, dengan tema yang sangat menarik ini, bagaimana ujian dan musibah itu merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perdalam lebih matang lagi, insya Allah kami persilakan para jamaah, baik ibu-ibu dan juga bapak-bapak, untuk mengajukan pertanyaan yang insya Allah nanti akan dijawab oleh guru-guru kita. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih di Damai Indonesiaku dengan tema besar kita, musibah dan ujian merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Nah, kita persilahkan sesi tanya jawab para jamaah untuk menanyakan langsung kepada para ustadz, yang insya Allah nanti akan dijawab oleh Ustadz Azhari Nasution dan juga Ustadz Soleh Mahmud atau Ustadz Solmed. Kami persilahkan terlebih dahulu Bapak Solihan untuk berdiri, yang insya Allah nanti akan dijawab terlebih dahulu ke Ustadz Azhari Nasution ya Ustadz ya. Silakan Pak Solihan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solehan. Sebagaimana tadi disampaikan Ustadz Azhari atau Ustadz Solmed, bahwa musibah itu adalah untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan dan juga ketabahan dan kesabaran. Pertanyaannya langsung saja Ustadz, kami tujukan pada Ustadz Azhari. Kalau seorang muslim mendapatkan suatu musibah atau bencana atau bala, bagaimana kita mengetahui hal itu merupakan hukuman atas kemaksiatan yang kita lakukan atau ujian untuk meningkatkan derajat keimanan kita? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sangat menarik sekali pertanyaannya. Silakan Ustadz Azhari. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau kita sudah belajar tadi di segmen-segmen awal, kalau itu terjadi karena faktor manusianya, human error, karena faktor kelalaian, Al-Quran memberi diksi musibah. Tapi kalau tidak ada sangkut paut dengan kesalahan seseorang atau tidak, tetapi karena Allah memang ingin mengujinya, namanya bala. Nah, kalau musibah itu tidak diinsafi, tidak menjadi jalan sehingga dia sadar untuk memperbaiki dirinya, lalu kemudian dia dikecam oleh agama dan hukuman itu berlanjut sampai ke akhirat, namanya uqubah. Jadi banyak sekali diksi yang diberikan Al-Quran. Masalahnya bagaimana cara kita untuk
mengomentari apa yang terjadi dalam hidup kita. Apakah dia musibah, uqubah, fitnah, imtihan, atau bala. Salah satu tujuan kita ngaji, salah satu tujuan kita belajar agama adalah kita ingin dibenari cara pandang kita. Sama-sama kena musibah atau sama-sama kena bala atau sama-sama ada ujian, tetapi cara pandang kita lah yang memaknai apakah dia bisa dijadikan bala atau musibah. Yang jelas kalau kita merasa itu terjadi karena faktor kesalahan kita, sebagaimana contohnya udah dijelasin panjang sama Ustadz Solmed tadi. Ada orang yang gak siap-siap ngebenari kendaraannya, lalu kemudian terjadi, ya itu musibah. Itu faktor kelalaian dia. Gara-gara dia bukan hanya menyusahkan dirinya, membuat antrian yang panjang. Tapi ketika dia sudah berikhtiar, SOP-nya udah dijalani dengan sempurna, lalu kemudian terjadi sesuatu yang tidak dia inginkan, itu bala. Sekali lagi, mudah-mudahan kita bisa memahami. Dan jika itu sudah terjadi nih, ada sesuatu yang sudah terjadi sama kita, maka yang lebih penting daripada itu adalah bagaimana kita tidak mengutuk takdir Allah. Bagaimana kita tidak meratapi qada dan qadar yang Allah sudah tetapkan kepada kita. Ya, begitu ya. Nah, bagaimana pihak yang berwenang, polisi katakanlah, aparat keamanan katakanlah, ya dia karena sebagai pihak yang berwenang, dia harus menggunakan kacamata yang berbeda. Dia akan usut ini kendaraan sesuai SOP atau tidak, ada faktor kelalaian atau tidak, ada yang melanggar aturan lalu lintas atau tidak, kenapa ini bisa terjadi. Boleh-boleh saja. Tapi bagi kita subjek yang mendapatkan ujian itu, maka kita harus memaknainya sebagai bala, sebagai tangga supaya kita lebih sadar. Mungkin selama ini kita lalai, mungkin selama ini kita jauh dari Allah, kita lupa, ditegur, di reminder sama Allah, kita jadi ingat sama Allah. Allah Ta'ala alam bisawab. Baik, terima kasih Ustadz Azhari Nasution. Itulah gunanya kita mengaji supaya apapun yang menimpa kita, kita bisa ikhlas dan juga bisa mengambil ibrah apa yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kami persilakan Ibu Ita boleh berdiri, yang insya Allah nanti akan dijawab oleh Ustadz Solmed. Silakan Ibu Ita. Bismillah. Ya, silakan, sudah nyala Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ita dari Masjid Taklim An-Nur Gandul. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, apakah yang harus kita lakukan sebagai orang tua di zaman sekarang ini kalau anak-anak kita itu susah disuruh sholat dan lalai? Apakah ini musibah bagi kita atau bala bagi keluarga kita? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Ibu Ita atas pertanyaannya. Silakan Ustadz Solmed. Ya, soal musibah dan bala tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Azhari. Tinggal sekarang sikap kita ini seperti apa? Ibu bapak diberikan amanah oleh Allah. Diberikan kekuasaan dan kekuatan untuk mendidik, membimbing, dan mengajar. Paling tidak sampai anak itu masuk dalam usia balik. Maka hasil bimbingan kita, hasil ajaran kita, hasil ilmu yang kita berikan akan jadi bekal saat dia sudah mukallaf. Saat dia sudah terkena beban syariat. Baik dia mendapatkan pahalanya maupun dia mendapatkan dosanya. Maka di usia 7 tahun Nabi sudah berikan warning kepada kita bagaimana sholat buat anak kita. Di usia 10 tahun pun warning Nabi, peringatan Nabi juga agak lebih kenceng ketimbang saat usia anak di masa 7 tahun. Dan ini peringatan bagi ibu dan bapak. Mumpung masih golden age, mumpung masih mudah dikendalikan, mumpung masih bisa untuk dibenahi. Jalanin, lakukan. Nanti kalau dia sudah ketemu guru-guru baru, temannya jadi gurunya,
ada lagi pacarnya jadi gurunya, ada lagi sahabatnya jadi gurunya, ada lagi orang yang ketemu antah barantah di mana jadi gurunya. Guru yang bukan cuma di madrasah, guru yang bukan cuma di rumah, tapi dia sudah anggap itu sebagai guru dalam kehidupannya. Maka kita hampir tidak lagi punya waktu dan kemampuan untuk ibaratnya apa? Nyetel. Susah, kembali ke setelan pabrik itu susah. Nah, sebelum barang ini keluar, kalau mau bicara pabrik, maka setel yang bagus ini, kualitasnya diperbaiki nih. Jangan sampai begitu nanti keluar ada komplain. Gara-gara kita tidak memperhatikan QNC-nya. Wah, apa itu QNC itu? Quality control. Wah, akhirnya jadi bencana nih. Jadi musibah nih. Maka quality control yang masih dalam genggaman ibu dan bapak itu, lakukan, jalankan. Sesuai dengan apa yang Allah dan Nabi SAW ajarkan kepada kita. Kelembutannya tetap dijaga, ketegasannya juga tetap dijaga. Tapi karena merasa mumpung masih kecil, anak nangis, kasih aja tuh HP, gue diem. Diem memang. Tapi pertanyaannya, mendidik apa kagak? Kalau soal diem mah diem, tutup mulutnya aja diem. Lo nangis mulu, gue tutup nih. Diem dia. Tapi setelah diem masih bisa ngomong, apa diem seterusnya? Soal diem mah diem udah. Soal dia bergerak, kita paksa juga bergerak. Tapi bagaimana bergeraknya atas kesadaran, bagaimana dia berhentinya juga atas kesadaran. Itulah pendidikan Allah, reward and punishment. Kau bagus, ada surga sebagai reward. Macam-macam, ada neraka sebagai hukumannya. Kalau anak kita baik, jangan pelit kasih penghargaan. Dia suka apa itu? Suka coklat, suka makanan, suka jalan-jalan, ada rezeki, ada duit, bawa deh tuh dia pergi. Sesuai dengan keinginannya dan kemampuan kita. Tapi kalau dia salah, jangan tutup mata. Kasih dia peringatan, kasih dia hukuman. Yang membedakan muter 3 kali lapangan di sekolah SMP, SMA, itu adalah soal waktu dan peristiwa. Di hari Sabtu ada muter nih 3 kali, olahraga namanya. Olahraga, capeknya sama. Dengan di hari kapanpun begitu kamu telat, muter juga 3 kali. Tapi saat itu ceritanya bukan kamu olahraga, kamu lagi dihukum. Kamu lagi kena sanksi. Walaupun sama capeknya sama hari Sabtu. Sama jumlah meternya sama hari Sabtu, muter 3 kali. Tapi yang hari Sabtu itu emang waktu olahraga. Tapi ketika ada sikap perilaku yang perlu disanksi, maka muternya itu bukan olahraga, tapi muternya sebagai hukuman. Sebuah punishment ya Ustaz. Sebuah punishment, sehingga besok udah jangan lu ulangin lagi. Akhirnya 6 kali muter kita seminggu nih. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustaz Solmed. Ini menarik apa yang disampaikan tadi Ustaz Solmed, bahwa tadi berkaitan dengan mobil tadi ya Ustaz ya. Ada kejadian, ada 2 orang yang tadi sudah berikhtiar dengan jarak yang cukup jauh, kemudian kita mengisi bensin, kemudian juga dengan orang yang udah asal aja jalan. Nah, tapi di tengah-tengah jalan sama-sama mendapatkan musibah. Ini merupakan qadar Allah. Nah, apakah ada yang berbeda Ustadz dari nilai di mata Allah? Apakah ada yang berbeda di 2 orang sikap ini? Nanti dulu dijawab di segmen berikut Ustadz. Di prank nih. Di segmen berikut tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih masih di Damai Indonesiaku, pemirsa. Nah, sedikit menjawab apa yang saya tanyakan tadi, mungkin nanti bisa ditambahi oleh Ustadz Azhari Nasution. Ada 2 sikap yang berbeda, ada orang yang ikhtiar, ada orang justru nekat atau pasrah. Ini bagaimana pandangan atau di hadapan nilai Allah Subhanahu Wa Taala? Ustadz Solmed terlebih dahulu, silakan Ustadz. Iya, jangan pernah mengecilkan kebaikan, itu kan pesan Nabi. Sekalipun ketika kau berjumpa dengan sahabatmu, dengan saudaramu, wajahmu manis. Sehingga melahirkan aura positif dari wajah yang manis, melahirkan aura positif dari wajah teman kita yang mungkin lagi murung. Teman kita lagi murung,
ngelihat kita wajah manis. Kata yang murung, asik nih, lagi seneng. Lumayan nih bisa pinjem 100. Paling enggak yang murung ada sisi semangat hidupnya. Kayaknya gue cocok nih kalau cerita musibah sama dia nih. Karena kelihatannya dia lagi asik-asik aja wajahnya. Nah, sekecil itu kebaikan walaupun memancarkan manisnya wajah kepada teman kita, saudara kita, di sisi Allah begitu besar nilainya. Apalagi berupaya, maaf, kita periksa remnya, kita periksa kesehatan mesinnya, kita periksa kesehatan layak mobilnya. Yang bikin ibu bapaknya, anak-anak itu kelak begitu pulang masih bisa tersenyum manis. Ayah, mama, oh sudah pulang nak dari acara perpisahan. Bagaimana nak acara di sana? Iya mah, begini. Kumpul sama teman-teman. Nanti ada yang mau kuliah, aku juga ingin kuliah mah. Iya nak. Bagaimana ketika kebaikan itu melahirkan senyum untuk puluhan orang, belasan orang, ratusan orang. Maka kalau kebaikan yang tidak dikecilkan mendapat pahala, maka kesalahan yang disepelekan juga bisa mengundang dosa. Baik, sedikit dari Ustadz Azhari, silakan ditambahkan, silakan. Mudah-mudahan tema hari ini bisa membuat kita memaknai ujian dan membuat kita bisa mendapatkan pahala karena kita memaknai ujian dengan benar dan kita berikhtiar agar kita tidak mendapatkan hal-hal yang kita inginkan, memilih takdir yang terbaik. Umar bin Khattab ketika ingin inspeksi ke salah satu daerah yang terkena wabah, seorang sahabat bertanya, "Wahai Umar, kenapa kamu tidak jadi berkunjung ke sana? Apa karena ada wabah? Kamu ingin lari dari takdir Allah?" Umar mengatakan, "Afirru min qadarillah ila qadarillah." Iya, aku lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lebih baik. Aku lari dari takdir Allah, di sana ada ujian, tapi aku memilih ujian yang lebih baik yang aku bisa lewati. Itulah yang disebut dengan ikhtiar. Diambil dari kata khair. Khair artinya baik. Ikhtiar adalah memilih dua hal yang baik di antara yang baik. Mana yang kita pilih yang paling baik untuk diri kita, insya Allah. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Azhari Nasution, Ustadz Solmed, terima kasih atas tausiahnya. Nah, di akhir segmen nanti kita akan berdoa bersama-sama. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Selalu ku sakiti engkau dengan dosaku, ku balas segala kebaikanmu dengan kekurangan. Tiada pernah ku menyadari semuanya, bahwa nafas yang ku hirup adalah kuat. Wadimor, tentu sarung kita.